Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya akan memulai praktek saya hari ini. Selamat pagi anak-anak kami. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah Bu. sehat selalu, Bu. Baik, terima kasih. Apakah semuanya hari ini hadir? Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Baik, sekarang Ibu mau mengabsen ya. Ya, Bu. Dengarkan namanya. Heru masih di luar, Bu, Heru. Kak, Bu. Heru Udah ya. Di luar. Ayo cepat nak Heru masuk. Ya, Bu. Silakan segera memulai proses belajar. Dengarkan namanya ya. Ya Bu, saya tutup pintu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Armin, Hai anak-anak. Hadir, Bu. Winda, Hadir, Bu. Titin, Hadir, Bu. Fatma. Fatma hadir nggak? Hadir, Bu. Wiwin, Wiwit keluar, Bu. Wiwi. Izin keluar, Bu, ke kantin. Oh, Mila, Hadir Bu. Rida. Hadir, Bu. Oh, baik terima. Heru, Hadir, Bu. Resma, Hadir Ibu. Miriam. Baik, terima kasih semuanya hadir ya. Nah, anak-anak kami semuanya hari ini kita semangat belajar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa yang dipimpin oleh anak kami Heru. Silahkan nak Heru. Sebelum belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih nak. Ya, Bu. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku Pendukungmu, Ayo proklamasi, kita berkorban untukmu. Pancasila negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Baik, tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak kami sekalian, materi kita hari ini adalah terambil dari buku tema 3, yaitu Benda di Sekitarku, subtema 3, Perubahan Wujud Benda, pembelajaran 1. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1, dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda mencair, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair dengan tepat. Kedua, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menuliskan informasi perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan. 3, dengan mengamati resep, siswa dapat mengidentifikasi satuan berat baku yang digunakan. Dan keempat, dengan menyelesaikan soal latihan di buku siswa, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan berat. Nah, anak-anak kami,
pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Nah, untuk materi hari ini, Ibu akan menampilkan di layar dan anak-anak kami akan mengamati video yang akan Ibu tampilkan. Sabar ya, Nak. Ini lagi proses ya. Ya, Bu. Bu. Salam, Mbak. Waktunya sampai dengan pukul 9.45. Orang ya, Ibu. Apa bisa nampak video Ibu, anak-anak? Ya, Bu. Staycation lah. Staycation diskon sampai 50% pesan di jam 7 sampai 12 malam. Staycation hemat hanya di Traveloka. Baik, silakan mengamati video ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru harap dan Bu Guru selalu doakan kalian senantiasa dalam keadaan sehat, baik, dan selalu bersemangat ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk kelas 3 SD, tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pelajaran ke-1. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami pelajaran yang diberikan pada pagi hari ini. Anak-anak, kalian telah mengenal wujud benda. Ada padat, cair, dan gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Apakah kalian masih ingat pembelajaran yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya? Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Ya. Benda dapat mengalami perubahan wujud ya, anak-anak, jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Nah, perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam itu tanda kebesaran Tuhan. Marilah pelajari perubahan wujud di sekitarmu ya. Perubahan wujud yang pertama adalah mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi ya? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair itu disebut mencair atau meleleh atau melebur. Ingat ya anak-anak. Nah, berdasarkan wacana di atas tadi, kalian jawablah pertanyaan berikut ini ya. Apakah yang dimaksud mencair? Pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya?
Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair juga terjadi pada logam? Nah, kalian bisa tuliskan jawaban kalian di buku latihan kalian masing-masing ya. Kalian tuliskan jawaban kalian dengan tulisan yang rapi ya. Ya, Bu. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Nah, untuk memahami ini, mari lakukan percobaan berikut ya. Tulis ke sana itu pada surat. Oh iya. Adalah 4 buah gelas bekas kemasan air mineral, kapur, dan mentega. Sampai lagi satu. Percobaannya adalah satu gelas diisi dengan soda. Ada yang berisi batu, coklat, kapur, dan mentega. Lalu letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka ya. Ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan. Jadi ya. Nah, kalian tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini ya. Kalian tulislah hasil pengamatanmu. Yang dapatkan. Kalian bisa tuliskan keduanya di buku latihan kalian ya. Berdasarkan dari hasil pengamatanmu terhadap benda-benda yang tadi sudah kalian amati. Terima kasih. Iya. Nah, ini ada informasi penting. Es mencair mulai dari suhu 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Nah, anak-anak, setiap benda akan mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda ya. Suhu di mana benda mulai mencair itu disebut titik leleh. Lalu, apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di buku ini. Menurut kalian, manakah coklat yang paling berat? Di sini ada 3 bungkus coklat. Yang pertama, berat coklatnya 60 gram. Yang kedua, 70 gram. Yang ketiga, ada 120 gram. Nah, manakah coklat yang paling berat? Ya, tepat sekali. Coklat yang paling berat itu adalah coklat yang 120 gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Bahan untuk membuat kue coklat adalah sebagai berikut. 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya saja. Bahan untuk membuat kue coklat. Bahan yang dicampur menjadi satu itu adalah 1 sendok teh. Baik, anak-anak kami, kita baru saja sudah melihat video. Nah, sekarang coba kita amati benda-benda yang ada di sekitar kita atau yang ada di sekitar ruangan kita. Coba amati dulu benda-benda. Silakan anak-anak kami untuk mengamati benda-benda di sekitar. Udah, Bu. Baik, sekarang coba sebutkan nama-nama benda yang berawal dari huruf S. Coba
Siapa bisa? Tapi ingat ya, yang sudah disebutkan teman nggak boleh disebutkan lagi. Coba, ayo. Ya, Bu. Iya, Saya, Bu. iya. Nak Heru, iya, Nak Heru. Sapu. Pintar, tepuk tangan untuk Heru. Lagi siapa lagi? Saya, Bu. Sabun, Ibu. Iya, Resma. Sabun. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Resma. Bu, sabun kan nggak ada di kelas, Bu. Iya, Winda, ada apa, Nak? Sabun kan nggak ada di kelas, Bu. Oh iya juga yang ada di sekitar kita lah. Contohnya sapu. Apa yang lain? Contohnya apa yang sudah kita pakai sekarang di bagian kaki? Coba di bagian kaki. Sepatu. Sepatu. Nah, itu adalah merupakan macam-macam benda yang berawal dari huruf S. Nah, anak-anak kami dari hasil mengamati video tadi, mungkin anak-anak kami sudah mengamati dari awal sampai bagaimana itu perubahan wujud benda. Sekarang Ibu kasih waktunya untuk bertanya atau memberikan tanggapan kepada anak-anak kami. Silakan untuk sesi ini karena kita bagi 2 ya. Yang bertanya cukup 2 sampai 3 orang saja. Silahkan anak-anak kami. Ada yang Saya, Bu. Oh iya. Nak Miriam, siapa lagi? Kalau misalnya logam dipanaskan, apakah dia bisa mencair? Nah, pertanyaan Miriam, apakah logam kalau dipanaskan, apakah dia bisa mencair? Bagaimana dengan tanggapan anak-anak kami setelah melihat? Bu. Bagaimana? Bisa. Nah, itu Bu, saya nggak pernah nengok. Ya, tepuk tangan untuk Fatma. Bisa dia menjawab. Saya nggak tahu. Oh iya, yang ditanyakan si Miriam, apakah logam itu bisa mencair kalau dia dipanaskan? Kan dijawab si Fatma bisa. Bagaimana? Sudah paham, Winda? Ya, Bu. Baik. Masih adakah yang mau bertanya? Silahkan anak-anak kami. Bu, itu kalau Bu, Iya, Nak. kalau kursi yang kita dudukin ini benda apa, Bu? Itu benda padat itu. Itu punya siapa? Punya Bu Titin? Apa punya si Titin kursinya? Rompal-rompal, Bu. Iya, Bu. Lapuk dia, Bu. Lapuk. Kan dia nggak padat lagi, Bu. Keras. Nggak keras loh, Bu. Empuk dia empuk. Itu termasuk benda padat juga, Nak. Jadi yang termasuk benda-benda cari itu contohnya seperti di video tadi es krim atau lilin. Pernah nggak menyalakan lilin? Pernah, Bu. Nah, Bu. Bagaimana, Bu? Lama-lama dia meleleh kan? Ya. Nah, Habis dia, Bu. Habis. Nah, baik. Kira-kira sampai di situ dulu untuk pertanyaan sesi pertama. Dan sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya ya, Nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu, kita kapan istirahat, Bu? Lagi Winda. Masih lama. Udah lapar dia itu. Aku lapar. Indahnya sih mau istirahat dia, Bu. Bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Bahan untuk membuat kue coklat sebagai berikut. 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya saja. Bahan untuk membuat kue coklat. Yang dicampur menjadi satu itu adalah sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak.
Nah, coba tuliskan satuan baku. Satuan baku itu adalah satuan standar. Kalian tuliskan pada kolom berikut ini ya. Berikutnya digunakan pada resep ada yang tidak baku. Kalian dapatkah menemukan? Tuliskan pada kolom berikut ya. Nah, yaitu penggunaan sendok teh. Dan ini tidak baku karena tidak standar. Bu, suara apa itu, Bu? Minum segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Wah, enak sekali ya. Nah, anak-anak bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah ya. Anak-anak bacalah soal bawah ini. Tuliskan cara mendapatkan hasilnya ya. Soal yang pertama, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup itu 600 gram. Berapa gram berat dari 3 buah botol sirup tersebut? Nah, caranya adalah kalian bisa mengalihkan 3 buah sirup ini dengan beratnya masing-masing ya, yaitu 600 gram. Akan di pelatihan kalian ya. Soal nomor 2, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Kalian perhatikan berat buah pada timbangan. Pada timbangan pertama, kalian perhatikan buah pir yang ditimbang itu adalah 20 ons. Sedangkan pada timbangan kedua, di sini ada apel yang juga ditimbang. Beratnya adalah 35 ons. Pertanyaannya, berapa gram berat semua buah tersebut? Nah, kalian coba cari ya. Kalian hitung dengan satuan gram. Tadi pada timbangan tersebut satuannya adalah ons. Kalian rubah dulu ya menjadi satuan gram. Yang kedua, pertanyaannya, buah manakah yang timbangannya paling berat? Nah, kalian bisa bandingkan ya, timbangan yang pertama yaitu timbangan buah pir, dan timbangan yang kedua yaitu timbangan buah apel. Kalian lihat buah manakah yang paling berat. Kalian tuliskan jawaban kalian ya. Soal nomor 3. Ibu membeli gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian pasir digunakan untuk membuat buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir? Ya, di sini awalnya ibu memiliki 5 kg ya. Kemudian digunakan untuk memasak 3 kg. Berarti gula ibu sudah berkurang 3 kg. Kemudian 1 kg digunakan untuk membuat es buah. Sisanya kalian pasti bisa hitung ya. Nah, soal nomor 4 ini, Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa itu ada 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Soal kelima, untuk campuran es buahnya, Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Kalian bisa kalikan ya, 6 kantong dikali 250 gram. Nah, jika kalian sudah mengetahui hasilnya, kalian bisa catatkan di buku latihan kalian masing-masing ya. Tuliskan dengan tulisan yang rapi. Baik, anak-anak sekalian, demikian untuk video hari ini. Ya, Bu. Sekarang, nah, kita baru saja mengamati video yaitu tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Apakah anak-anak kami sudah memahaminya? Satuan baku. Bu. Belum, Bu.
Baik, sedikit Ibu jelaskan ya, Ibu ulang ya. Mungkin anak-anak kami tadi kurang memahami. Jadi, di sini kita mengenal tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah satuan standar yang dapat diterima secara internasional. Contohnya, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, artinya ini diterima secara internasional. Nah, sedangkan kalau satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukur yang berbeda. Alat ukur satuan tidak baku diantaranya seperti ukuran membuat kue tadi, 1 sendok teh, 1 sendok makan, 1 mayam kalau dia untuk alat pengukuran timbangan emas, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk anak-anak kami, nanti boleh ini dibuat sebagai catatan ya, supaya tidak lupa. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, anak-anak kami sesuai dengan video yang kedua tadi, mungkin anak-anak kami ada pertanyaan yang masih kurang dimengerti, disilahkan. Ini tentang gram tadi, kalau 10 gram berapa ons? Kalau 10 ons berapa kilogram? Baik, silakan. Ada anak-anak kami yang mau bertanya, silakan. Lanjut, Bu. Baik, terima kasih. Berarti semuanya udah pintar-pintar anak ibu ya. Tepuk tangan semuanya. Tepuk Ya, tangan. Bu. Baik. Nah, anak-anak kami sekalian, kita sudah baru saja melihat tayangan video tentang perubahan wujud benda, dan juga kita sudah mengenal apa itu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, sekarang Ibu persilahkan untuk bisa mengerjakan tugas di LKPD. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sering di PTU sih. Ini video ah. Nah, ini lembar kerja peserta didik. Nah, di sini nanti anak-anak kita akan membuat kelompok. Nah, setiap kelompok karena kita ada jumlah 10 orang, jadi kita bagi dalam 3 kelompok. Ada yang 4 orang dan ada yang 3 orang. Silahkan dibentuk kelompoknya, Nak. Yang menjadi Bu, aku sama siapa, Bu? Oh, kelompoknya yang pertama Parmi, Winda, Titin, dan Fatma. Ada 4 orang ya kelompok pertama. Dan kelompok kedua, Wiwin, Mila, dan Farida. Kelompok 2 ya, Nak. Bu. Kelompok 3, Heru, Resma, dan Meriam. Nanti pada lembar kerja ini silakan tulis tanggal hari ini ya, Nak, dan nama kelompoknya, kelompok 1 atau kelompok 2 dan kelompok 3. Dan Ya, setelah Bu. silakan tulis nama-nama anggota kelompok yang sudah disediakan ya, Nak. Ya, Bu. Nah, sebelum mengerjakan mungkin bisa ini bisa sebagai bahan untuk bisa lebih mengerti untuk cara mengerjakannya. Silahkan baca-baca yang sudah tertera di dalam LKPD ini. Di sini sudah ada Bu. ya materi pembelajaran. Nah, ini nanti disilahkan dikerjakan sesuai dengan hasil diskusi kelompok ya. Kelompok Bu, kami ini sudah, Bu. dikerjain semua, Bu. Kelompok kami sudah, Bu. Ya udah, tenanglah, Nak, pelan-pelan saja, pasti bisa. Kan kerja kelompok, masing-masing kasih ide ya, supaya semangat kelompoknya. Ya, Bu. Nah, silakan lihat aja semua LKPD ini, dan yang ada pertanyaan silakan dijawab ya, Nak. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan. Silahkan.
Iya, Bu. Udah siap, Bu. Bu, 20 menit ya, Nak, untuk 3 mengerjakan. sudah, Bu. Kelompok Siap, 3. Bu. Bu, sudah semua Bu, sudah dikerjakan. Bagaimana anak-anak kami? Bagaimana hasil diskusi kelompoknya? Sudah selesai? Sudah, Udah. Bu. Sudah. Kami duluan tadi, Bu. Baik, kelompok mana? Baik. Kelompok mana yang mau mempresentasikan duluan? Kelompok saya Bu. Baik, silahkan. Soalnya mana Bu? Kami, Bu. Habis itu kami ya, Bu, kelompok 1. Ya, silahkan. Silahkan, Nawinda. Titin, Winda. Iya, sudah. Sudah kami, Bu. Sudah? Baik, kelompok 2 sekarang? Sudah? Silakan dipresentasikan. Baik, sekarang kelompok 3, silahkan. Heru, Bu. Ketua kelompok Heru, Bu. Oh iya. Nak Heru, silahkan Nak Heru untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, Nak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan bagi kita semua. Ya, Nah, Ibu sangat bangga dan bersyukur kalian bisa memahami pelajaran hari ini. Dan untuk itu, Ibu harap apa yang sudah kita amati, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah dikerjakan hari ini, Ibu harap anak-anak kami semua bisa memahaminya, sehingga ke depan bisa lebih baik lagi dan lebih pintar lagi. Iya ya, anak-anak? ya, Ya, Bu. Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu mau memberikan sebuah teka-teki. Apa sudah siap mendengar teka-teki dari Ibu? Siap, Bu. Ya, Bu. Nah, begini. Ada sebuah benda tak terlihat namun dapat tercium. Tak dapat ditangkap namun dapat dirasakan. Apakah itu? Ayo. Ulang. Ada Tidak. sebuah benda tak terlihat namun dapat tercium. Tak dapat ditangkap namun dapat dirasakan. Apakah itu? Udara Bu. Bu, angin. Angin. Yang lain apa lagi ya? Bagus. Bau, Bu. Bau. Bu, Pak Iman ngomong jorok, Bu. Oh iya, enggak lah. Iya, Bu, masa dibilangnya kentut, Bu. Ya, baik-baik Ini semua. sebuah benda ini, Bu, ya. Iya, benda. Ini yang berkaitan dengan materi kita tadi, Kan Nak. sudah dapat dilihat, Bu. Jadi kalau misalnya ada yang bau kan seperti itu, Bu. Ya, iya. Silahkan kasih apa lagi pendapatnya. Gas Bu, gas. Nah, mantap. Jawabannya adalah gas. Ya. Kau bilang. Kau udah pernah lihat? Nah, Gas. baik. Kita lihat. Ya. Gas kan berat. Itu Angkatnya tabungnya, berat, Winda. Bu. Itu kan tabungnya yang berat, gasnya kan enggak. Yang di dalam. Gasnya tidak berat. Bukan tabungnya, Nak Winda. Bukan tabungnya. Gasnya. Ya. Mengerti, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, anak-anak ibu yang hebat-hebat semuanya, hari ini kalian telah mendengar materi dan sudah mengamati video. Nah, bagaimana perasaannya mengikuti kegiatan hari ini, Nak? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan Bu. Bagus, terima kasih. Nah, apakah kalian menemukan kesulitan dalam proses belajar kita ini? Tidak, Bu. Baik, terima kasih. Apa yang masih belum bisa dipahami dalam materi kita ini?
Paham. Apa ya, Bu? Itu Bu, itu KG, HG, apa itu Bu? HG, KG. Oh iya, Itu. kalau KG itu Nawinda, KG itu kilogram. Kalau HG itu hektogram. Kalau DAG itu dekagram. Kalau G itu gram. Kalau DG itu desigram. Kalau CG itu sentigram. Dan kalau MG itu miligram. Ya Bu. Bagaimana Nawinda? Ya, besok kita belajar ini lagi Bu. Iya, Pakai belajar video lagi. gini Bu. Ibu Iya, pakai pasti. video gini terus. Pakai video lagi Bu. Berarti senang kalau dikasih video setiap hari ya, Nana? Ya Bu, kayak nonton TV kami Bu di sekolah jadinya Bu. Oh, Ya Bu, baik semuanya. apalagi Bu ada nyanyi-nyanyinya Bu. Ih, sedap kali tuh Bu. Oh, iya. Semangat sekali anak-anak ibu semuanya ya. Ya Iya, Bu. Nah, baik anak-anak kami sekalian, kita bersyukur dan perlu mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan. Bagaimana Tuhan mempersiapkan alam ini dengan aneka benda-benda yang ada untuk memenuhi kehidupan manusia. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan kita bersyukur Tuhan sudah memberikan semua kebutuhan kita sehingga kita di bumi ini tidak mengalami kekurangan sesuatu apapun. Nah, anak-anak kita akan mengakhiri pelajaran kita. Mari kita menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. 1, 2, 3. Ampar pisang, belum masak, masak sebiji di burung bari-bari. Masak biji di burung bari-bari, mangga lepok, atau kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Dimakan api. Apinya kesurupan. Baik, cukup. Terima kasih anak-anak kami. Sekarang kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Silahkan Nak kami Heru untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa mengurus agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Baik, demikian yang bisa saya presentasikan untuk hari ini. Saya mohon kepada Ibu dosen, Ibu Pamong, dan teman-teman semua untuk memberikan saran agar kedepannya saya bisa memberikan yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu.